Om Swastiastu, kembali lagi ketemu dengan Titiang Dewagus. Kembali lagi, Tiang akan membahas mengenai karma pala. Seperti kita ketahui bersama, kita mengenal 4 jalan untuk mencapai kemoksan ataupun kesadaran murni. Yang pertama, kita mengenal Karma Marga, Bhakti Marga, Jnana Marga, dan Yoga Marga. Di antara keempat jalan itu, tidak ada yang paling tinggi dan tidak ada yang paling rendah. Tidak ada yang paling mulia dan tidak ada yang paling nista. Semua jalan itu tergantung dari kesadaran maupun kemampuan masing-masing semeton. Jadi Tuhan atau kitab suci menciptakan 4 jalan yang berbeda-beda, dan tentu saja setiap umat punya kebebasan untuk memilih mana jalan yang disukai sesuai dengan pemahaman dan kesadaran masing-masing, dan tentu juga sesuai dengan wasana atau karma dari masing-masing semeton. Titiang tidak akan membahas mengenai ketiga jalan yang lain. Titiang hanya akan membahas mengenai karma. Seperti kita ketahui, karma itu ibaratnya kita memikul atau memanggul karung dalam suatu perjalanan. Ringan atau beratnya karung itu tergantung kita yang memanggul. Apabila kita masih muda, tidak apa-apa kita memanggul karung yang berat. Apalagi karung tersebut berisi makanan, sehingga di setiap perjalanan makanan itu kita bisa nikmati sedikit demi sedikit, sehingga hingga akhir perjalanan karung itu akan kosong atau tidak berisi lagi. Tapi dengan syarat selama perjalanan semeton dalam memanggul karung itu tidak memungut sampah untuk mengisi karung tersebut. Seperti halnya karma, sama dengan kita memanggul karung tersebut. Perjalanan kita masing-masing memanggul karung karma, atau kita ini adalah kantong karma, atau juga kami menyebutnya memori. Begitu karma atau memori itu hilang atau habis, jiwa akan terlepas dari tubuh dan akan mencapai kebahagiaan. Tapi apabila ada suatu keadaan yang memaksa jiwa itu lepas dari tubuh sementara karma masih ada, apalagi karma buruk, nah inilah yang akan menimbulkan suatu ketidakharmonisan. Di dunia ini kita mengenal, bukan kita, saya menamai ada 2 jenis hantu, yaitu hantu yang bertubuh dan hantu yang tidak bertubuh. Jadi hantu yang tidak bertubuh itu adalah sebuah kantong karma yang tidak memiliki tubuh fisik. Dia adalah sisa-sisa dari karma, yaitu yang berasal dari tubuh mental dan tubuh energi. Hantu tanpa tubuh fisik itu hanya terdiri dari 2 tubuh ini, tubuh mental dan tubuh energi. Tubuh mental dalam artian ini adalah pikiran dari hantu itu semasih hidup, semasih dia memiliki tubuh fisik. Nah, disinilah struktur karma itu sangat berperan. Apa yang tersimpan dalam tubuh mental semasih dia hidup, ada keinginan-keinginan yang belum tercapai, terus ada nafsu-nafsu, ada keinginan dari indria-indria yang masih bergejolak, apalagi ada jejak karma dalam tubuh energi.
Semasih hidup dia melakukan suatu kejahatan dengan tubuh energinya. Dan kejahatan itu seperti kita semeton sampununing, kejahatan apa yang bisa dilakukan dengan energi. Nah, apabila dia sudah meninggalkan tubuh fisik, dia akan berkelana dengan keinginan-keinginan yang tidak tersampaikan, dengan nafsu-nafsu yang belum tersampaikan. Inilah sebenarnya hantu. Apabila semeton sareng sami mempunyai sedikit kepekaan, semeton akan merasakan di sekitar semeton ada suatu keberadaan yang sebut tadi, sisa-sisa dari karma atau sisa-sisa dari tubuh mental dan tubuh energi yang masih berkelana. Akan tetapi kita di Bali mengenal sistem ngaben, di mana selain Panca Mahabhuta yang dipercepat dikembalikan kepada elemen-elemen alam, tubuh mental sukma sarira ini pun bisa dikembalikan dengan suatu ritual yang tentunya harus dikoordinir oleh seorang sulinggih. Dan sulinggih ini dan Banten itu mempunyai kelebihan atau kemampuan dalam usahanya untuk menetralisir atau mengembalikan tubuh mental atau keinginan-keinginan tersebut, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang tidak harmonis dengan alam. Atau dengan kata lain, yang sebut hantu ini adalah kita di Bali mengenalnya sebagai buta cuil. Dalam beberapa lontar di Bali kita bisa lihat buta cuil, di mana ada orang-orang atau yang sudah meninggal, begitu diluasin dia datang ke rumah mengkalung urutan atau ususnya sendiri dan mengganggu keluarganya. Nah, inilah sebenarnya tubuh mental itu berisi keinginan-keinginan yang belum terpenuhi dan belum diupacari dengan ngaben. Sementara hantu yang memiliki tubuh fisik adalah manusia itu sendiri, di mana karmanya sangatlah padat, sangat berjejal, penuh dengan keinginan-keinginan. Padahal tugas kita sebagai manusia adalah mengurangi jejak karma, sehingga kita bisa mencapai tujuan agama kita, yaitu kemoksaan. Sementara kalau kita di dunia malah menambah beban-beban karma yang nantinya akan berbuah dengan karma-karma lagi, sehingga apa yang harusnya kita bisa berjalan dengan ringan, kita malah memperberat langkah kita sebagai manusia. Oke, semeton. Karma itu, wasana itu dari seseorang itu akan menentukan kelahirannya dia. Nah, disinilah kita di Bali mengenal astronomi atau warige. Kelahiran seseorang ditentukan dari wasana atau karma kelahiran terdahulu, sehingga apabila wasananya baik atau bagus, dia akan mengambil kelahiran yang bagus. Kelahiran yang disebut bagus, setiap hari ada kelahiran yang baik dan ada juga kelahiran yang kurang baik. Nah, disinilah kita mendapati suatu astrologi, suatu astronomi, sehingga ini adalah kelahiran orang besar. Nah, seperti itu. Apabila semeton mencermati bahwa satwara, pancawara itu adalah benda-benda langit. Nah, benda-benda langit ini tentu saja mempunyai sifat, kekuatan, dan kekhususan masing-masing. Dan setiap kelahiran orang akan dipengaruhi oleh benda-benda langit ini. Saya contohkan, misalnya dia lahir hari Minggu. Nah, hari Minggu itu adalah Raditya, matahari.
sehingga orang kelahiran hari Minggu akan dipengaruhi oleh unsur-unsur matahari. Nah, itu hanya contoh kecil. Terus ada lagi, kalau lebih rumit lagi, Semeton bisa mempelajari Tripramana. Tripramana maksudnya ini pikiran, perkataan, perbuatan. Nah, itu dicerminkan dalam Wariga Satwara, Pancawara, dan Sadwara. Nah, disinilah nanti ada dia, misalnya Pancawara lanang wadon kedi, lanang wadon kedi, Pancawaranya dua lanang. Nah, pertemuan antara lanang wadon inilah yang bagus, karena ini akan menghasilkan, kalau zaman dulu untuk bercocok tanam padi itu akan berbuah. Nah, sama juga kalau dia memilih kelahiran yang lanang wadon kedi atau wadon lanang kedi, sehingga dia bisa akan menjadi orang yang berbuah, orang yang sukses. Nah, inilah yang maksud wasana itu akan memilih kelahiran dari masing-masing orang. Selanjutnya, karma bagi banyak orang atau bagi sebagian orang, atau kita bahkan secara umum pun, karma yoga banyak diartikan sebagai pelayanan sosial. Jadi kita melakukan suatu pelayanan sosial untuk menebus karma. Nah, itu bahasanya. Jadi berarti kita bekerja tanpa diupah kalau dalam pelayanan sosial. Misalnya kita sebagai tenaga kemanusiaan. Nah, ini tentunya susah, agak berat, karena apalagi bagi kita yang sudah memilih berumah tangga, karena di satu sisi kita harus menghidupi dan menafkahi keluarga kita, bertanggung jawab terhadap orang tua, kewajiban-kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Nah, kalau kita mengambil jalan pelayanan sosial, kita makan apa? Nah, inilah pertanyaan besarnya. Jadi, menurut Titiang, karma itu tidak semata-mata harus dilakukan, karma marga itu tidak semata-mata dilakukan melalui pelayanan sosial. Ada dua hal di situ. Kalau Tiang baca dan simpulkan dari literatur yang Tiang baca. Jadi pertama adalah sikap lepas bebas. Yang kedua adalah kesadaran. Sikap lepas bebas ini maksudnya adalah Semeton sareng sami mungkin pernah mendengar cerita Adam dan Hawa, di mana Hawa ini terjatuh dari surga akibat memakan buah terlarang. Nah, disinilah buah itu maksudnya apa? Apakah itu buah dari hasil perbuatan? Kalau kita di Bali mengenal namanya niskama karma. Niskama karma artinya tidak ada keinginan atau nafsu dalam melakukan suatu tindakan. Jadi kita bertindak tanpa berharap buah dari tindakan itu. Dalam artian kita tidak terikat dengan hasil perbuatan itu. Kita melakukan sesuatu sepenuh hati, dengan cinta, dan terlibat sepenuhnya dalam setiap tindakan, dalam setiap kerjaan, tapi tidak mengharapkan buah itu. Contoh, misalnya kita melihat pengemis, kita ingin memberikan uang, tapi kita berpikir, apabila saya memberikan dia uang, jangan dipergunakan untuk sesuatu atau dikasih kepada yang mengkoordinir. Nah, di sini kita akan membentuk karma karena kita berpikir. Padahal kalau kita memberikan dengan sikap lepas bebas tadi, tanpa terikat dengan hasil, kita kasihkan aja, itu tidak akan ada karma di situ. Atau sebagai contoh, kita membuat video hanya untuk sekedar karena suka, termotivasi, cinta, dan ingin menyebarkan sekedar ajaran yang Tiang tahu dari kuliah Tiang di S2. Nah, Tiang tidak ingin, istilahnya Tiang tidak mengharapkan apapun dari video ini. Nah, itu juga salah satu contohnya. Atau contoh yang lain, ada seorang guru atau seorang guru spiritual, dia mengajarkan suatu ajaran dengan
tanpa atau imbalan, tulus ikhlas, dan dia juga tidak mengharapkan apakah pelajarannya ini akan dipercaya, dipergunakan sebagai apa, ataukah orang yang mendengarkan ajarannya dia itu akan menjadi dia berharap memperoleh pengikut. Nah, jadi setiap dia menyebarkan ajaran, dia tidak mengharapkan apapun, terserah. Yang penting dia sudah mengajarkan suatu ajaran kebaikan. Nah, inilah yang dimaksud sikap lepas bebas. Jadi kita tidak memakan buah seperti Hawa itu. Kita hanya melakukan tindakan pekerjaan dengan sepenuh hati, cinta, motivasi, dan tanpa berharap hasil. Inilah yang dimaksudkan sikap lepas bebas. Ini memang susah untuk dijalankan. Dan yang kedua yaitu kesadaran. Maksudnya di sini kesadaran adalah kesadaran pada saat ini. Pikiran, seperti kita ketahui, pikiran itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu kalau kami menyebutnya budi, ahamkara, manah, dan cita. Atau dalam bahasa lainnya kami menyebutnya pikiran itu adalah yang mempunyai jadi pikiran itu hanya bisa dua. Satu, pikiran itu hanya bisa bingung. Kalau dia tidak bingung, artinya kalau orang itu tidak bingung, berarti dia hanya ada satu kemungkinan, orang itu fanatik. Baik itu fanatik dengan ajarannya, fanatik dengan kebenaran sendiri, karena pikiran itu selalu ingin tahu. Terus ada lagi imitasi, seperti monyet bergerak ke sana sini, dan pikiran itu hanya bisa melakukan dua, yaitu masa lalu atau memori yang sudah tersimpan, dan memikirkan mengenai masa depan yang belum jelas. Bisa khawatir, khawatir dengan masa depan, khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi, khawatir dengan pekerjaan, khawatir dengan terjadi kecelakaan. Nah, pikiran itu hanya bisa dua. Kesadaran yang dia maksudkan di sini adalah kesadaran yang berada di momen saat ini. Nah, ini yang sering terjadi. Orang-orang berjalan atau menyetir atau gimana, tapi pikirannya ada di tempat lain, tidak ada pada momen saat dia menyetir. Inilah yang sering menimbulkan hal-hal yang terjadi, kecelakaan. Jadi apabila kita berada pada kesadaran momen saat ini, memori atau karma itu hanya akan sebagai ingatan atau memori yang tersimpan dalam otak kita atau memori kita. Karma itu tidak akan bisa berpengaruh, dia akan luruh apabila kita bisa berada pada kesadaran atau momen saat ini. Cuman masalahnya yang sering terjadi yaitu orang-orang atau kita sendiri, saya sendiri, apabila terjadi sesuatu atau mengalami sesuatu hal yang kurang baik, kita akan selalu menyalahkan, oh ini mungkin karma kita zaman dulu, ini mungkin sancita karma pala, atau perbuatan kita yang dahulu sehingga menghasilkan karma yang sekarang. Selalu akan menyalahkan atau keadaan atau karma. Nah, itulah sebenarnya, atau bahkan menyalahkan leluhur. Nah, ini kita harusnya berpikir lebih cerdas dengan analogi, yaitu kita diwariskan sesuatu seperti tanah, sawah, kita terima. Tetapi begitu kita diwariskan karma, kita menolak. Ini logikanya seperti itu. Kenapa Anda menerima warisan berupa materi Anda terima, sementara Anda menerima warisan berupa karma, Anda malah menyalahkan. Nah, ini yang teman-teman harus cermati. Karena begitu kita berani bertanggung jawab atas karma kita, begitu kita berani mengatakan, oh ini karma saya,
ini hasil perbuatan kita. Sehingga kita akan sadar, meskipun itu karma kita, bukan kita yang berbuat, dengan artinya bukan dalam kehidupan ini kita berbuat, tapi di kehidupan terdahulu. Tapi dengan analogi yang seperti tadi, saya bertanggung jawab terhadap karma saya, seperti juga saya bertanggung jawab terhadap warisan saya. Nah, ini akan menyebabkan selesai sudah. Begitu kita berani bertanggung jawab terhadap karma kita, selesai sudah. Sehingga kita akan mencoba atau berhenti sejenak, seperti analogi dalam kendaraan itu. Apabila kita kendaraan itu lepas kendali, kita akan berhenti sejenak. Karena kita udah berani bertanggung jawab dengan karma kita, kita akan mencoba menulis ulang software kita. Kita tulis dengan karma baik, kita lakukan sesuatu yang baik, kita lakukan yang tadi itu, mencoba niskama karma itu, mencoba melakukan hal-hal yang akan membuat kita beruntung, sehingga wasana kita bisa menarik orang-orang atau situasi-situasi yang beruntung kepada kita. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan karma atau sancita, karma kepala kita yang dahulu, yang akhirnya membuat kita seperti sekarang. Begitu Anda berani bertanggung jawab bahwa ini adalah karma saya, dan tulis ulang lagi software Anda, sehingga Anda bisa kedepannya mendapat karma yang lebih baik, atau bisa wasana Anda bisa menarik orang-orang dan situasi-situasi yang beruntung kepada Anda. Inilah yang Anda harus lakukan terhadap karma. Ibaratnya kita berjalan dengan kantong karma itu, semakin ke depan kantong karma itu semakin ringan, sehingga perjalanan kita tidaklah lagi berat. Demikianlah mengenai karma.